Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dengan NPM 20111100461, Prodi PGMI Kelas D Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi menggunakan media pembelajaran. Kebetulan saya mendapatkan materi matematika kelas atas dan saya memilih kelas 6 SD dengan judul materi penyajian dan pengelolaan data. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dery Firmansyah MPD. Berikut adalah video penjelasan dari saya. Sebelum saya lebih lanjut untuk menjelaskan materi tentang penyajian dan pengelolaan data, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa keduanya itu. Yang pertama yaitu penyajian data adalah proses menyajikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel dan diagram yang bertujuan untuk memudahkan dalam membaca data. Yang kedua yaitu ada pengolahan data, yaitu data yang telah disajikan dalam bentuk penyajian, kemudian diolah oleh pihak yang membutuhkan informasi data. Baiklah, macam-macam pengolahan data yang akan kita bahas yaitu menentukan mean atau nilai rata-rata, menentukan median atau nilai tengah, menentukan modus atau nilai yang sering keluar, dan akan menentukan selisih. Selanjutnya, kita akan mempelajari 3 menyajikan data dengan 3 macam diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Agar mudah memahaminya, saya telah membuat media papan diagram. Kita akan belajar mengolah dan menggunakan dengan media ini. Saya akan membacakan contoh soal yang akan kita bahas. Hasil panen desa Bernung pada tahun 2016 yaitu sebanyak 60 ton, 2017 sebanyak 30 ton, 2018 sebanyak 70 ton, 2019 sebanyak 60 ton, dan 2020 sebanyak 80 ton. Setelah kita mengetahui soalnya, di sini saya akan menjelaskan menggunakan media pembelajaran papan diagram yang sudah saya buat. Berikut adalah videonya. Baik, tadi kita sudah mengetahui soalnya. Mari kita yang pertama-tama kita ubah dalam bentuk diagram batang. Pada tahun 2016 tadi kita ketahui bahwa jumlah hasil panennya yaitu di 60 ton. Kita taruh sini. Kemudian tahun 2017 kita tahu bahwa hasil panennya yaitu di 30 ton, kita taruh sini. Kemudian pada tahun 2018 kita tahu hasil panennya yaitu 70 ton. Taruh sini. Kemudian tahun 2019 kita tahu bahwa hasil panennya yaitu berada di 60 ton. Kemudian tahun yang terakhir yaitu 2020 hasil panennya yaitu 80 ton. Nah, dari diagram batang ini kita bisa membacanya yaitu pada tahun 2016 jumlah panennya yaitu sebanyak 60 ton. Pada tahun 2017 jumlah panennya sebanyak 30 ton, 2018 sebanyak 70 ton, dan pada tahun 2019 jumlah panennya sebanyak 60 ton, dan tahun 2020 jumlah panennya sebanyak 80 ton. Dari diagram ini kita akan membuat diagram garis. Kita mulainya dari angka 0, kemudian ke angka 60 yang pertama, kemudian yang kedua angka 30, kemudian selanjutnya di angka 70, kemudian angka 60, dan yang terakhir yaitu angka 80. Nah, ini merupakan diagram garis ya kawan-kawan. Baiklah, tadi kita sudah melihat bagaimana cara merubah diagram batang ke diagram garis. Selanjutnya yaitu kita akan merubah diagram batang menjadi diagram lingkaran dalam berbentuk persen. Untuk langkah yang pertama yaitu kita harus menjumlahkan semua hasil panen ini, yaitu 60 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 80, yaitu hasilnya adalah 300. Untuk mencari yang pertama yaitu tahun 2016 ada di 60. Caranya yaitu 60 per tadi hasil penjumlahan ini yaitu 300 dikali 100, hasilnya yaitu 20%. Lalu kita tancapkan di sini 20%. Di angka 20%. Kemudian kita tarik ke sini. Kemudian yang kedua yaitu 2017. Ada di angka 30, berarti 30 per 300 dikali 100%. Hasilnya yaitu 10.
Lalu kita tarik ke sini. Ya. Selanjutnya yaitu 2018 di angka 70, berarti 70 per 300 dikali 100, yaitu hasilnya adalah 23,3%. Kita susukan di angka hampir ke 24. Lalu kita tarik garisnya ke sini. Kemudian yang 2019 yaitu di angka 60, berarti 60 per 300 dikali 100%, yaitu hasilnya sama yang seperti 2016, yaitu 20%. Langsung saja kita tarik garisnya. Yang terakhir yaitu 2020 di angka 80. Berarti 80 per 300 dikali 100%. Hasilnya yaitu 26,7%. Hampir ke angka 27 ya teman-teman. Langsung saja kita tarik garisnya. Nah, ini merupakan diagram lingkaran dalam persen. Tadi kita sudah ubah dari diagram batang menjadi diagram lingkaran. Seluruhnya yaitu jika dijumlahkan dalam persen ini hasilnya adalah 100%. Nah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengolah data dengan menentukan yang pertama yaitu mean atau nilai rata-rata, yang kedua yaitu median atau nilai tengah, yang ketiga yaitu modus yaitu nilai yang sering muncul, dan yang terakhir yaitu selisih. Untuk yang pertama yaitu mencari mean atau nilai rata-rata. Caranya dengan menjumlahkan semua data keseluruhan yang telah diperoleh, yaitu tadi 60, 30, 70, 60, dan 80. Hasilnya adalah 300. Kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 5, yaitu tahun 2016, 17, 18, 19, dan 20. Berarti meannya yaitu 300 dibagi 5, yaitu sama dengan 60. Berarti nilai rata-ratanya adalah 60. Yang kedua yaitu mencari median atau nilai tengah. Dengan cara kita harus mengurutkan dulu dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama yaitu ada 30, kemudian 60, kemudian 60, kemudian 70, dan 80. Nah, berhubung angkanya ganjil, kita langsung bisa mengetahui bahwa nilai tengahnya yaitu 60. Apabila jumlahnya genap, kita bisa mengambil dua angka yang di tengah lalu dibagi dua. Yang ketiga yaitu modus atau nilai yang paling sering muncul. Kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar juga, yaitu 30, 60, 60, 70, dan 80. Sehingga kita bisa mengetahui dari sini bahwa nilai yang sering keluar yaitu 60. Berarti modusnya adalah 60. Kemudian yang terakhir yaitu selisih. Untuk mencari selisih kita harus mengetahui nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil. Nilai yang terbesar kita ketahui bahwa nilai yang terbesar itu adalah 80. Kemudian karena mencari selisih kita kurang dengan nilai yang terkecil yaitu 30. Jadi 80 dikurang 30 sama dengan 50. Jadi selisihnya adalah 50. Nah teman-teman, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan tentang materi pengelolaan data. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.